Oke teman-teman, selamat pagi dari kota Cilacap. Sekarang jam setengah 6 teman-teman. Kita lanjut jalan kembali menuju ke barat. Semalam saya nggak kemana-mana teman-teman. Niatnya saya pengen keluar tapi nggak jadi. Jadi saya tidur aja, istirahat. Bukan karena pegal teman-teman, tapi aduh banyak banget tamu ya, dan di jalan pun ramai banget teman-teman. Jadi berasa kayak susah mau keluar teh. Banyak banget tamu keluar masuk teman-teman. Apalagi ada ini nih, ada keluarga di pinggir kamar saya itu, dimana berisik banget. Saya tadinya nginep di situ tuh niat pengen adem ya teman-teman ya, karena kan di dormitory biasanya adem tuh nggak boleh berisik gitu. Saya tadi di sana teman-teman berisik banget. Udah ambil kamar yang private pun tetap aja berisik teman-teman. Harusnya tuh di penginapan tuh dipakai ini ya, ditulisin pakai kertas atau apa gitu, untuk jangan berisik karena mengganggu. Soalnya kan penginapannya nggak ini ya, nggak seperti penginapan-penginapan lain yang dikasih kamar per kamar. Walaupun saya ini kamar teman-teman, tapi cuma disekat pakai apa gitu. Jadi kalau yang di pinggir ngomong tuh kedengeran banget teman-teman. Dan itu bener-bener kagak nyaman. Wifi-nya bagus juga teman-teman. Nggak ada keluhan lah soal itu. Kecuali ya itu tuh tetangganya yang berisik teman-teman. Karena kalau itu kan bukan salah penginapan ya. Penginapannya mah nggak tahu apa-apa. Tapi memang dari sananya aja orangnya itu yang memang berisik teman-teman. Dan sepertinya semalam tuh hujan teman-teman. Ini motor pada basah ini, karena kan parkirannya cuma kayak gitu ya. Jadi ini pada basah nih. Tadi pas saya keluar tuh aduh, kok pada basah-basah. Inilah suasana Cilacap pagi hari teman-teman. Terpantau sepi-sepi aja ya. Tapi tadi malam tuh ramai banget teman-teman. Apalagi kan penginapannya tuh di ini ya, di lampu merah banget itu. Waduh, berisiknya teman-teman kerasa banget sumpah. Apalagi banyak yang balap-balapan kayaknya di situ teh. Lampu merah dibikin ini teman-teman, dibikin star. Jadi kedengeran banget pas mereka narik-narik gas tuh. Waduh. Padahal di depan lampu merah tuh ini ada ini polisi ya, pos polisi, tapi kagak pada takut, emang pada biasa kayaknya. Apalagi kan malam minggu ya. Berisiknya ampun teman-teman. Untuk perjalanan kali ini teman-teman, ini mapnya saya tembak ke alun-alun Pamengbek. Kita telusuri lagi JLS. Kita masuk ke JLS-nya Jawa Barat teman-teman. Ini saya tembak langsung ke alun-alun Pamengbek. Dari sini ke alun-alun Pamengbek itu estimasinya 4,5 jam. Itu dengan catatan tanpa istirahat ya teman-teman. Kalau ditambah istirahat mungkin bisa 5-6 jam. Target saya sih teman-teman sebelum zuhur kita udah di Pamengbek ya. Nah nanti kita sambil makan juga sih. Sekarang saya pun mau cari sarapan teman-teman. Semoga dapat ya. Karena nanti di lintas selatan tuh agak susah warung-warung sih kayak kemarin tuh. Nah ini lewat lintas selatan Jawa Barat juga teman-teman, sepertinya bakal rame ya, karena ini hari Minggu. Bakalan banyak anak-anak San Mori harusnya. Gak apa-apa lah, biar nggak sepi juga. Nah tadi barusan kita ambil ini teman-teman, udah ambil ada pertigaan. Tadi tuh yang lurus tuh ke arah Purwokerto katanya. Purwokerto Sidareja. Iya pokoknya Purwokerto deh. Dan kita belok kiri ambil yang ke arah Pangandaran teman-teman. Berarti nanti kita lewat Pangandaran ya.
Ini lokasinya ada di mana sih, saya kurang tahu ya. Ini hutan-hutan banget ini. Kayak ini ya, kayak kemarin yang kita lewat tuh di ini teman-teman, di Caruban ya. Cuman bedanya di Caruban tuh lurus, kalau ini belok-belok. Dan ini terpantau minim penerangan jalan juga teman-teman. Jadi kalau hari gelap pasti gelap sih ini. Dipastikan kalau mau lewat lampunya proper teman-teman. Karena takutnya ini ada jalan berlubang dan jalan kurang rata teman-teman. Karena terpantau sejauh ini yang saya lewati ada gelombang-gelombang. Walaupun terlihat rata, tapi pas kita lewatin itu agak goyang-goyang. Warung-warung di pinggir juga masih tutup-tutup ya. Kayaknya nanti siangan deh mereka pada buka. Soalnya ini hari Minggu nih. Biasanya warung-warung pinggir jalan tuh kan nggak buka setiap hari ya teman-teman. Ada yang nggak buka, apalagi di tempat wisata tuh. Tapi di saat hari Minggu biasanya mereka semua buka tuh, karena hari rame-ramenya. Mataharinya masih malu-malu teman-teman. Beda ya, semakin ke barat mataharinya semakin lama. Waktu kita di Kediri teman-teman, 5:30 tuh udah panas. Ini di sini jam 6 mataharinya masih dikit. Apa karena mendung ya? Oh, di kanan tuh ada ini rel kereta teman-teman. Jalannya juga terpantau lurus-lurus aja. Wih teman-teman, dingin banget. Ini mah kayaknya fix nggak akan ada matahari ya. Lihat, kita dikelilingi kabut teman-teman. Tuh, buset dah, kabut semua ini. Padahal tadi di belakang tuh udah mulai cerah-cerah. Di sini berkabut banget teman-teman. Awan aja kagak kelihatan ini mah. Kita ambil kanan dulu teman-teman. Sip. Berkabut ini mah. Dingin. Beda-beda kayak gini ya. Daerah sana panas, pindah dikit kabut, panas lagi, kabut lagi. Nah ini full kabut nih. Ini mah lebih tebal dari yang tadi malahan. Tuh lihat teman-teman, pandangan kita ke depan juga buta ini. Hanya beberapa meter aja kita. Oke teman-teman, selamat datang di kabupaten. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat teman-teman. Barusan itunya perbatasannya sudah kita lewati. Sekarang kita udah ada di Jawa Barat lagi teman-teman. Setelah kita berkelana ya, dari Jabar, Jateng, Jogja, Jatim. Hanya Provinsi Banten sama DKI yang nggak kelewatan. Yang ada di timur udah kita touchdown teman-teman, udah kita sentuh aspalnya. Oke. Sekarang kita sudah ada di Jabar lagi teman-teman. Bisa ngomong Sunda lagi nih di sini. Tapi kabutnya masih belum berhenti teman-teman, masih tetap berkabut. Kita ambil kiri, Pangandaran Batu Karas. Pangandaran Cikarang. Oke, Pangandaran Cikarang teman-teman. Kita sekarang udah ada di Kalipucang teman-teman, Kalipucang Pangandaran. Bensin kita teman-teman tinggal 3 bar lagi nih. Fix ini kayaknya Pangandaran kita ngisi sih sebelum masuk ke Garut Selatan. Soalnya JLS kan jarang ini ya, jarang ada SPBU teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ada di
ikonnya Pangandaran. Ada tugunya ikan marlin teman-teman. Kita belok mana nih? Bentar. Kagak ada jalan ini. Oh, ambil sana teman-teman. Kita ambil sana, nggak masuk kita mah. Tapi ini kok dibawa ke sini? Kita nggak masuk sana kok. Kalau masuk sana, ini teman-teman kita harus bayar retribusi. Nah, tapi kok dibawa ke sini ya? Dulu perasaan saya nggak dibawa ke sini teman-teman. Ini kita masuk ke daerah pasar-pasarnya nih. Dulu sih ingat saya nggak ke sini teman-teman, nggak masuk sini. Nah, kita ke sini nih. Lapangan Merdeka. Nah, di sini kita ambil kiri teman-teman. Oke, kita nggak lama-lama teman-teman, kita langsung aja dari Pangandaran ya. Kita gas aja teman-teman. Kita sudah touchdown di Pangandaran. Kayaknya saya mau isi bensin di sini deh teman-teman. Ngerinya nanti di sana nggak nemu ya. Lebih ribet kayaknya. Bentar, ini tuh SPBU-nya tuh kiri apa kanan ya? Oh, kiri nih. Kita isi sini aja deh. Nggak apa-apa. Masih sisa 3 sih teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Bensin udah penuh, kita isi di Pangandaran. Sudah jongjon kalau sudah penuh mah. Kita lanjut jalan. Kita gaspol. Ah, ini nih ada nasi kuning nih. Nah, beli nasi kuning dulu dah. Kita beli nasi kuning dulu. Sarapan dulu teman-teman. Nasi kuning di depan SPBU. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Habis beli nasi kuning. Enak banget teman-teman, 12.000. Dapat telur 1. Wah, porsinya mantep lah, cukup buat ganjel perut sampai sore teman-teman. Sampai sore, sampai siang. Kok sore? Lamaan dong sore mah. Kita lanjut jalan lagi ini. Sisa 3 jam teman-teman dari sini ke alun-alun Pamengpeuk yang ada di Kabupaten Garut. Tepatnya ada di Garut Selatan teman-teman. Bentar, pinggir ada ambulan. Oke, kita langsung lanjut menuju Garut teman-teman. Gaspol. Kita menyusuri lagi pantai. Kalau nggak capek sih kayaknya kita istirahat lagi di Garut aja dah ya. Sisa 3 jam sih kuat, harusnya 3 jam mah. Sekarang jam 7 teman-teman, setengah 8 lah ya. Kalau 3 jam dengan jalan lancar berarti jam 11-an lah ya kita sampai di Garut. Jam 11 kurangan lah ya. Oke lah, lancar, bismillah teman-teman ya. Kita gaspol lagi, perut udah isi kan. Bensin udah penuh. Udah waktunya kita jalan lagi teman-teman. Kita menyusuri lintas selatan Jawa Barat. Lihat teman-teman, indah gini ya. Aduh, ayo dong kapan kalian touring nih.
susuri jalur selatan Pulau Jawa teman-teman. Nah kalau udah dari Jawa Barat sampai Banten sih udah nyambung kayaknya semua teman-teman ya. Beda sama ke timur. Kalau ke timur kan masih ada yang nyambung enggak, harus keluar dulu, masuk lagi. Nah kalau dari Jabar nih harusnya udah nyambung sih, mulai dari Pangandaran, nanti masuk Tasik, Garut, Cianjur Selatan, Sukabumi, dan masuk yang paling barat itu ada di Banten teman-teman. Nah kalau itu sih udah nyambung harusnya semua. Udah enak tuh buat ditelusuri teman-teman. Jalur yang enak buat motoran, menghibur teman-teman. Karena jalannya yang kosong. Kalau dibilang sama sekali nggak ada kendaraan, enggak. Cuman nggak sepadat jalan-jalan nasional lah ya. Kayak Pantura kan padat, Jalan Nasional 3 juga padat. Cuman kalau di JLS kan lewat lintas selatan ini nggak begitu ini. Ini ramai kendaraan karena ini teman-teman dekat Langanara nih. Kita belum masuk ininya, belum masuk tepi pantainya. Kalau udah masuk tepi pantainya sih nggak serame ini teman-teman. Nah teman-teman kalau lewat sini hati-hati juga ya. Walaupun jalannya terpantau lurus dan kosong teman-teman, tapi kadang warlocknya tuh ini nggak pernah lihat kiri kanan teman-teman. Walaupun nggak semua ya. Tadi ada ibu-ibu tuh, kebiasaan emang ibu-ibu. Saya udah deket teman-teman, tiba-tiba nyebrang aja. Kan bahaya itu. Untung kitanya fokus teman-teman. Kalau kitanya kagak fokus ya amit-amit dah. Nah dari sini kita ambil kiri teman-teman. Terpantau saya udah kehilangan sinyal teman-teman. Nah ini nih gunanya map nggak dikeluarin tuh teman-teman. Biarin aja walaupun udah nggak kita lihat ya. Karena di saat nggak ada sinyalnya dia tetap gerak teman-teman. Soalnya kalau nanti kita keluarin terus kita mau buka map, nah kan kalau nggak ada sinyal kan nggak bisa ya. Kecuali memang kita download dulu teman-teman, dibikin offline dulu mapnya. Nah kalau gitu mah nggak masalah. Tapi minusnya kalau diginiin tuh boros baterai, karena panas dia cari sinyal terus tuh. Tinggal kita bawa power bank aja, atau kan motor sekarang udah ada chargernya ya, bisa sambil di charger lah, sambil di charge. Punya saya ini ada teman-teman tapi rusak. Kayaknya karena sering kehujanan dan lupa ditutup ininya. Jadi kalau dipasang buat casan tuh colokan kagak mau dia. Jadi saya selalu bawa power bank. Nah ini bahaya teman-teman, banyak blind spot banget nih tikungannya. Jalannya juga menyempit lagi ini. Kalau di map sih harusnya nggak begitu panjang ya jalur ininya. Tuh blind spot banget, kagak kelihatan. Takutnya ada yang ngebut dari lawan arah kan. Kalau ngebut tuh biasanya keluar jalur tekor. Nah jadi kita gituin biar gak kaget. Tuh kan, lihat. Menikung-nikung teman-teman. Oke. Ada pemukiman ternyata di atas ya. Tuh. Saya nggak tahu teman-teman ini di mana. Kalau lihat di map sih Cipatujah ya. Kalau Cipatujah berarti Tasik ini. Udah masuk Tasik. Oke teman-teman. Ternyata betul kita udah masuk Tasik teman-teman. Nah belok kiri itu ada pantai Karangtaulan teman-teman. Nah di sini nih, ke sini kalau nggak salah. Oh ya, ini nih. Nah, ini masuk ke pantai Karangtaulan. Ini ada apa juga?
Kalau kita mah terus saja lurus teman-teman. Sekitar 1,5 jam lagi kita sampai di Pamengpeuk. Sebenarnya tadi bisa teman-teman kalau lewat mana, bukan lewat situ deng, lewat mana ya tadi itu, Ciawi Tali apa-apa gitu. Nanti kita lewatnya lewat Singaparna teman-teman. Nah tapi ini saya milih lewat sini. Tadi habis beli minum teman-teman, lupa saya nggak beli minum. Barusan untung aja dibawa, salah jalan dulu sama map yang itu. Nggak tahu tuh HP yang itu tuh rada-rada kalau buka map teman-teman. Masalah HP-nya itu karena saya buka yang di sini mah normal. Jadi kayak si mapnya tuh ini kayak zoom out gitu teman-teman. Jadi jarak jauh gitu, nggak deket gini. Jadi agak pusing belok kemana kita nih. Kalau di sini kan sesuai ya. Tadinya saya nggak akan istirahat dulu teman-teman, karena kan tadi waktu sarapan di Pangandaran tuh udah ya 3 jam lagi lah kita gas bisa sampai Garut. Nah tapi dipikir-pikir, iya kita kan nggak bawa minum ya. Biasanya saya tuh teman-teman setiap jalan tuh ada break kecil lah, sekitar sejam jalan, kayak pinggir jalan dulu minum dulu, teguk 2 teguk baru jalan lagi. Nah tadi tuh saya lupa teman-teman, pas saya ngecek ini, oh iya lupa kita nggak bawa minum, nggak beli kan habis. Makanya barusan pas salah jalan kebetulan ada Alfamart juga, jadi ya udahlah kita sekalian beli minum aja dulu buat nanti kalau ini break kecil teman-teman. Selamat jalan Kabupaten Tasikmalaya teman-teman, dan selamat datang di Kabupaten Garut. Kita udah di Garut teman-teman. Tadi berangkat dari Cilacap itu kita jam 5 ya, setengah 6. Sekarang jam setengah 10 teman-teman. Setengah 10 kita sudah touchdown di Garut, Jawa Barat teman-teman. Nah kalau udah di sini teman-teman banyak pantai nih, banyak banget tempat wisata air. Kalau kalian mau sepi-sepi juga di sini. Garut nggak seramai Pangandaran teman-teman, cuman ya aksesnya aja ya agak susah. Nah biasanya suka banyak ini teman-teman di sini tuh, banyak. Nah kan baru aja mau diomongin, banyak sapi. Harus agak hati-hati teman-teman kalau mau lewat sini, karena kadang mereka tuh kagak lihat kanan kiri, tiba-tiba nyebrang, diam tengah jalan. Kadang saya penasaran sih, itu tuh ada yang punya apa memang dibiarin lepas? Emang sapi ini sapi liar ya? Kalau memang ada yang punya, apa kagak takut hilang? Sama kayak di ini ya teman-teman, di Alas Baluran ya, banyak kan tuh sapi-sapi juga. Ada monyet kan kalau Alas Baluran. Nah kalau di sini saya belum pernah lihat monyet teman-teman. Entah ada apa enggak nih monyetnya di sini. Oke teman-teman, kita officially sudah menapakkan kaki di Pamengpeuk teman-teman. Garut Cikajang. Kita ambil kanan. Tadinya teman-teman saya mau bermalam di sini teman-teman, di Pamengpeuk. Cuman melihat waktu ini masih jam 10 teman-teman, masih sangat siang. Jadi saya tembak teman-teman langsung ke rumah. Jaraknya sekitar 115 kilo dari sini. Dengan jarak waktu tempuh itu kurang lebih 4 jam teman-teman.
Nah, inilah Pamengpeuk teman-teman. Welcome di Pamengpeuk. Kita touchdown. Tuh, ada Polsek Pamengpeuk teman-teman. Alun-alunnya tadi di sebelah sana. Kita maju dikit teman-teman, baru ke alun-alunnya. Jadi nggak kelewatan. Karena kita sekarang masuk ke Jalan Raya Cisompet teman-teman. Dari Jalan Raya Cisompet kita nanti masuk ke Gunung Gelap. Nah, ini tantangan yang lumayan ekstrim nih, kita masuk Gunung Gelap teman-teman. Karena jalannya jelek. Dulu saya terakhir lewat sini tuh. Jalannya jelek dan berbelok-belok teman-teman. Setelah masuk Cisompet, nanti kita akan masuk Cikajang, Cisurupan, langsung nanti kita masuk Garut Kota teman-teman. Setelah Garut Kota, kita ambil ke Leles, Kadungora, dan sampai ke tujuan terakhir kita yaitu di Nagreg teman-teman. Jadi jangan bersenang hati dulu. Saya harus tetap lanjut teman-teman. Masih ada jarak sekitar 100 kilo dari sini untuk sampai di rumah. Berarti hari ini saya jalan kurang lebih menurut estimasi Google ya teman-teman ya, sekitar 350 kilo teman-teman. Kalau nggak lewat Pangandaran dan Garut Selatan dulu sih, dari Cilacap bisa teman-teman, udah sampai mungkin dari tadi ya, sekitar 5 jam jaraknya. Kita lewat Tasik, Ciamis, lewat Banjar. Dikarenakan kita melipir dulu teman-teman ke pantai selatan Jawa tepatnya. Jadi kita membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Dan jelajah eksplor pantai selatannya saya akhiri di Pamengpeuk teman-teman, di Kabupaten Garut yang ada di selatan. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita mulai entah dari Cidaun, yang dari Ciwidey, atau kita mulai lagi dari Pamengpeuk sampai yang ada di Banten teman-teman. Karena berhubung ini hari Minggu teman-teman, besok hari Senin. Jadi ya udahlah, cocok nih buat pulang biar besok bisa nerusin kerjaan. Sebenarnya saya tadinya mau lanjut dulu teman-teman, mau nginep dulu di Pamengpeuk. Nah, besok baru pulang ke Bandung. Tapi dikarenakan hari ini kita nyampainya masih pagi, masih jam 10 teman-teman. Jadi kita ya udahlah, kita gaspol sekarang aja ya. Nah, iya teman-teman, untuk jalur Pamengpeuk Cisompet ini kita udah nggak di jalan nasional ya teman-teman. Kita keluar jalur nasional karena jalur nasionalnya tadi terus lurus teman-teman, yang terus menuju Cidaun, Cianjur, Sindang Barang, Sukabumi hingga Banten teman-teman. Nah, kita udah lewat jalur kabupaten kota lagi nih yang kayak gini, yang putih-putih. Udah tidak kuning teman-teman. Nah, buat kalian mungkin yang dari Bandung juga atau dari Garut Kota mau ke Garut Selatan. Nah, ini saya infokan, saya kasih lihat update jalur untuk di daerah Pamengpeuk Cisompet di April 2025 ini teman-teman. Jalurnya kurang lebih seperti ini. Jalan. Nah, mulai jelek nih teman-teman, mulai masuk Gunung Gelap nih. Ya beginilah jalurnya, bergerinjul. Anjir. Off-road ini mah. Ternyata dari 2 tahun yang lalu terakhir saya kesini masih sama teman-teman, jalurnya kayak gini. Kagak ada perubahan sama sekali jalurnya. Minim perhatian ini mah.
Mentang-mentang bukan jalan yang ramai dilalui. Dingin teman-teman. Lihat view-nya di sebelah kanan. Keren banget. Kita ada di ketinggian nih, makanya dingin. Rame ya kalau hari Minggu di sini, gila. Baru tahu saya. Biasanya sepi teman-teman. Kalau hari Minggu ternyata rame coy. Ya nggak serame Ciwidey sih, cuman ya rame ini. Kirain kesini nggak ada yang San Mori, ternyata ada tuh. Cuman nggak ada Kang foto ya. Nah, kita udah ada di keramaiannya nih teman-teman, di pasar Cikajang. Udah banyak angkutan umum nih, ada elap juga nih. Ini elap Engging jurusan Cikajang Bandung. Tujuan akhirnya ke terminal Cicaheum. Jajan dulu teman-teman, beli batagor. Saya udah di daerah Cisurupan, udah nggak jauh dari rumah teman-teman. Habis sholat di masjid. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dari daerah Cisurupan, Kabupaten Garut teman-teman. Tinggal kurang lebih 2 jam lagi sampai di rumah. Jadi begitulah teman-teman, touring kita untuk kali ini. Menghabiskan sekitar berapa hari ya? Dari hari Selasa deh, 5 hari berarti ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya 5 malam 6 hari lah ya. Dari Bandung ke Bromo, pulang dari Bromo kita lewat JLS nya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Barat teman-teman. Semoga suatu hari nanti di kedepannya ada rezeki, ada waktu, ada umur, kita touring lagi teman-teman. Karena Indonesia masih terlalu luas untuk nggak didatengin teman-teman. Tadi juga habis jajan batagor teman-teman, 5.000, banyak banget. Memang rezeki ya, rezeki itu memang udah diatur dan gak akan ketuker teman-teman. Padahal tadi di depan itu tuh, depan masjid itu ada cuanki, ada batagor. Di saat ada yang beli cuanki, ada yang beli batagor. Gitu aja ya, ganti-gantian. Nggak pernah kayak yang ini kosong, yang ini ada. Jadi saling ganti-ganti. Tadinya saya pun gak enak teman-teman, karena awalnya sepi. Saya ngerasa kayak aduh pengen beli ini nih, pengen beli batagor, tapi nggak enak sama tukang cuankinya, ibu-ibu. Soalnya dia sepi, diam aja bengong. Tapi ternyata ada yang beli cuanki duluan teman-teman. Makanya saya punya alasan untuk ya udahlah kita beli batagor. Ternyata memang Tuhan tuh seadil itu. Oke teman-teman, nah ini tuh saya udah ada di Jalan Ibrahim Aji ya. Kalau orang-orang sini biasa manggilnya itu ini Jalan Anyar teman-teman. Yang ada bisa dilihat di depan tuh ada gunung-gunung, dan kalau nggak ketutup tuh, kalau view-nya cerah tuh cakep itu teman-teman. Nah, dikarenakan saya udah sampai sini dan saya nggak tahu dari kapan teman-teman, pokoknya saat di sini tuh suaranya ngilang teman-teman, jadi nggak ada suaranya karena mic-nya tiba-tiba mati. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini, dan seperti biasa penutupan kalau habis dari timur itu di Lingkar Nagrek teman-teman. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti akan ada touring-touring lainnya juga teman-teman. Mohon maaf juga kalau saya lama upload karena lagi sibuk kesana kesini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton dari video pertama sampai terakhir ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.